Tahukah Anda bahwa pernah ada satu negeri Islam yang membuat Eropa belajar membaca saat dunia masih tenggelam dalam kegelapan? Di tanah bernama Andalusia, ilmu lebih berharga dari emas, akhlak lebih kuat dari pedang, dan masjid menjadi jantung peradaban dunia. Namun sejarah mencatat satu kenyataan pahit. Negeri yang begitu agung akhirnya runtuh bukan karena musuh di luar, tetapi karena perpecahan dari dalam. Bagaimana sebuah peradaban besar bisa bangkit dan mengapa ia akhirnya jatuh? Inilah kisah kebangkitan Andalusia dan penutup dari satu sejarah besar yang seharusnya tak pernah kita lupakan. Di tanah yang dahulu sunyi, di balik pegunungan dan lautan yang memisahkan timur dan barat, sejarah pernah menulis satu bab yang membuat dunia terdiam. Andalusia bukan sekadar wilayah, tetapi simbol kebangkitan ilmu peradaban dan cahaya Islam yang menerangi Eropa selama berabad-abad. Di sana azan berkumandang berdampingan dengan ilmu pengetahuan. Masjid menjadi pusat peradaban. Ulama, ilmuwan, dan pemimpin berjalan beriringan membangun kejayaan. Bukan dengan pedang semata, tetapi dengan akhlak, keadilan, dan kecintaan pada ilmu. Namun setiap kejayaan memiliki ujung, setiap cahaya memiliki senja. Dan di balik kebangkitan besar Andalusia, tersembunyi pelajaran pahit tentang persatuan, kesombongan, dan lupa akan amanah sejarah. Dalam video ini kita akan menyusuri kembali kebangkitan Islam di Andalusia hingga akhirnya menutup satu lembar sejarah besar yang tak hanya layak dikenang, tetapi direnungkan. Karena sejarah bukan untuk disesali, melainkan untuk menjadi cermin bagi umat hari ini. Sejarah panjang Bani Umayyah kini tiba di ujung perjalanannya, namun sesungguhnya ujung ini bukanlah titik akhir, melainkan cermin besar bagi umat manusia tentang bagaimana kekuasaan bekerja, bagaimana kejayaan dibangun, bagaimana kejatuhan terjadi, dan bagaimana nama seorang manusia bisa menjelma menjadi simbol peradaban, sekaligus peringatan bagi generasi setelahnya, dari seorang pria bernama Umayyah bin Abdul Syams, yang hidup di masa jahiliyah, hingga berdirinya kerajaan besar yang menguasai 3 benua. Semuanya berjalan dalam satu garis, takdir yang hanya bisa dipahami bila sejarah dipandang dengan mata iman. Nama Umayyah pada awalnya bukanlah nama yang harum dalam sejarah Islam. Ia adalah bagian dari keluarga besar Quraisy yang keras menentang dakwah Rasulullah. Dari garis keturunannya lahir Abu Sufyan, yang lama berdiri di barisan paling depan melawan Islam. Anak-anaknya, termasuk Muawiyah, tumbuh dalam lingkungan permusuhan terhadap Muhammad dan ajarannya. Namun waktu membalikkan segalanya, Abu Sufyan akhirnya masuk Islam. Muawiyah menjadi penulis wahyu. Dari keturunan yang dulu memerangi cahaya, justru muncul para pemimpin yang membawa panji Islam hingga ke ujung dunia. Disinilah pelajaran besar pertama ditanamkan oleh sejarah, bahwa tidak ada manusia yang terkunci selamanya dalam masa lalu. Tidak ada garis keturunan yang pasti terkutuk, dan tidak ada pula garis keturunan yang otomatis mulia tanpa amal. Semua dibentuk oleh pilihan, oleh taubat, oleh keputusan-keputusan yang diambil di persimpangan hidup. Bila Allah menghendaki, musuh bisa menjadi pembela, dan pembela bisa terjerumus bila lalai menjaga amanah. Bani Umayyah membangun peradaban yang belum pernah terbayangkan sebelumnya oleh bangsa Arab. Dari masyarakat padang pasir, mereka menjelma menjadi pemimpin dunia. Mereka mengatur negara dengan sistem administrasi yang rapi, menciptakan mata uang sendiri, membangun armada laut, memperluas masjid-masjid, membuka pusat-pusat ilmu, dan menyebarkan Islam hingga Afrika, Asia, dan Eropa. Andalusia menjadi bukti bahwa Islam bukan hanya agama salat dan puasa, tetapi juga agama ilmu, seni, toleransi, dan kemajuan. Cordoba yang dulu kecil berubah menjadi kota yang bercahaya. Jalan-jalan diterangi lampu, perpustakaan berisi ratusan ribu kitab, rumah sakit berdiri megah, dan para ilmuwan dari berbagai agama hidup berdampingan. Semua itu adalah buah dari satu nama yang dulu dipandang hina oleh sebagian orang, Umayyah. Sejarah mengajarkan bahwa kemuliaan tidak selalu datang dari awal yang terang, tetapi dari perjalanan panjang yang penuh liku dan ujian. Namun sejarah juga tidak pernah hanya mencatat kemenangan. Di balik kejayaan Bani Umayyah, tersimpan luka-luka yang dalam. Tragedi Karbala tetap menjadi perih yang meski tidak pernah benar-benar sembuh dalam tubuh umat Islam. Ketidakadilan di beberapa masa pemerintahan, diskriminasi terhadap non-Arab, kemewahan istana,
dan kecenderungan menjadikan kekuasaan sebagai warisan keluarga telah menanam benih kejatuhan. Dari sanalah pelajaran besar kedua muncul, bahwa kekuasaan tanpa keadilan adalah langkah perlahan menuju kehancuran. Tidak ada kerajaan yang runtuh hanya karena satu kesalahan. Kehancuran selalu dibangun sedikit demi sedikit, oleh kelalaian yang dianggap kecil, oleh nasihat yang diabaikan, oleh kezaliman yang dianggap biasa. Hingga pada satu titik, bangunan yang tampak kokoh itu runtuh dalam satu guncangan besar. Sungai Zab menjadi saksi bahwa bahkan dinasti paling kuat pun bisa tumbang bila fondasi iman dan keadilan mulai rapuh. Namun Allah Maha Adil dalam mengatur sejarah. Di saat satu cabang Bani Umayyah runtuh di timur, cabang lainnya bangkit di barat. Abdurrahman Ad-Dakhil menjadi simbol bahwa hidup tidak selalu berakhir di titik kekalahan. Ia kehilangan istana, keluarga dan kehormatan, tetapi ia tidak kehilangan harapan. Dari seorang pelarian yang hampir tak punya apa-apa, ia bangkit menjadi pendiri kerajaan baru di Andalusia. Ia membangun ulang kejayaan Umayyah di tanah yang jauh, bukan dengan warisan, tetapi dengan perjuangan. Disinilah pelajaran ketiga ditanamkan, bahwa jatuh tidak selalu berarti kalah, dan bangkit tidak selalu dimulai dengan kekuatan besar. Kadang yang diperlukan hanyalah iman yang tidak padam, kesabaran yang tidak runtuh, dan keyakinan bahwa Allah tidak pernah menyia-nyiakan orang yang bersungguh-sungguh. Asal-usul nama Bani Umayyah kini menjadi lebih dari sekadar silsilah keturunan. Ia telah menjadi kisah tentang perubahan, tentang naik dan turun, tentang manusia yang kadang dimuliakan oleh sejarah dan kadang dipatahkan oleh sejarah itu sendiri. Ia mengajarkan bahwa dunia adalah tempat singgah, bukan tempat tinggal abadi. Bahwa singgasana bisa runtuh, istana bisa menjadi puing, dan nama besar bisa tinggal sebagai cerita semata. Namun satu hal yang tidak pernah berubah adalah pertanyaan besar yang akan ditanyakan kepada setiap jiwa. Untuk apa kekuasaan itu digunakan? Untuk apa nama itu dikenang? Dan untuk apa hidup ini dijalani? Bani Umayyah telah meninggalkan jawaban yang beragam. Ada yang dikenang karena keadilannya seperti Umar bin Abdul Aziz, ada yang dikenang karena ketegasannya dalam membangun negeri. Ada pula yang dikenang karena luka yang ditinggalkannya. Semua itu menjadi satu kitab pelajaran yang terbuka bagi siapapun yang mau membaca. Sejarah tidak sekadar untuk dihafal, tetapi untuk direnungkan, agar umat Islam hari ini tidak mengulangi kesalahan yang sama. Agar para pemimpin mengerti bahwa jabatan bukanlah kehormatan, melainkan amanah yang berat. Agar rakyat mengerti bahwa kejayaan tidak datang dari tepuk tangan semata, tetapi dari kejujuran, pengorbanan dan keadilan. Pada akhirnya, nama Umayyah bukan hanya milik satu keluarga dalam sejarah. Ia telah menjadi cermin bagi setiap manusia yang diberi kuasa sekecil apapun, ayah dalam keluarganya, pemimpin dalam komunitasnya, penguasa dalam negerinya. Semua memegang kekuasaan dalam tingkat yang berbeda. Dan dari sanalah kita belajar bahwa siapapun bisa membangun dinasti dalam bentuk kebaikan atau keburukan yang kelak diwariskan kepada generasi setelahnya. Jika Bani Umayyah mewariskan masjid-masjid yang megah, maka kita pun bisa mewariskan salat yang khusyuk. Jika mereka mewariskan perpustakaan yang besar, maka kita pun bisa mewariskan ilmu yang bermanfaat. Jika mereka mewariskan kekuasaan yang luas, maka kita pun bisa mewariskan akhlak yang mulia. Sebab sejatinya, warisan terbesar bukanlah harta dan jabatan, melainkan nilai dan iman. Kini kisah itu telah sampai di akhir lembarannya. Dari pasir Mekah hingga istana Damaskus, dari sungai Zab hingga cahaya Cordoba, semua telah tercatat dalam tinta sejarah. Bani Umayyah telah datang, jaya runtuh, dan bangkit kembali dalam bentuk yang berbeda. Dan kita sebagai generasi yang hidup jauh setelahnya, tinggal memilih apakah akan sekadar menjadi penonton sejarah atau menjadi pelanjut pelajaran yang diwariskannya. Karena sejatinya, setiap zaman memiliki Umayyahnya sendiri, memiliki ujian kekuasaannya sendiri, dan memiliki takdir jatuh bangunnya sendiri. Yang membedakan hanyalah satu, apakah kita mengambil pelajaran atau membiarkan sejarah terulang tanpa makna. Dan disitulah kisah ini berakhir, bukan sebagai penutup yang sunyi, tetapi sebagai pintu bagi renungan yang panjang. Maka berakhirlah satu lembar sejarah yang pernah menggetarkan dunia. Andalusia runtuh bukan karena kurangnya ilmu, bukan pula karena lemahnya kekuatan, melainkan karena hati yang mulai jauh dari nilai yang dahulu membangunnya. Masjid-masjid yang pernah dipenuhi cahaya ilmu kini menjadi saksi bisu. Perpustakaan yang menyimpan hikmah peradaban berubah menjadi abu.
Namun satu hal tak pernah musnah, pelajaran besar dari sejarah itu sendiri, bahwa kejayaan bukan sekadar warisan, melainkan amanah, bahwa persatuan adalah benteng terkuat umat, dan perpecahan adalah awal dari kejatuhan. Andalusia memang telah tiada, namun cahayanya tak pernah benar-benar padam, ia hidup dalam setiap ilmu yang diamalkan, dalam setiap akhlak yang dijaga, dan dalam setiap generasi yang mau belajar dari masa lalu. Semoga sejarah besar ini bukan hanya kita kenang, tetapi kita jadikan peringatan agar kebangkitan berikutnya lahir bukan dari penyesalan, melainkan dari kesadaran dan ketaatan. Terima kasih telah menyimak kisah ini bersama Langkah Cahaya. Semoga setiap cerita membawa ketenangan, menambah iman, dan menjadi langkah kecil menuju cahaya Allah yang lebih luas. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kita terus berjalan bersama, mencari hikmah dalam setiap kisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.